Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat? Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan Bu Siska. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Selamat pagi. Sekarang dibuka bukunya ya. Pembelajaran 5. Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Jadi di sini ada Siti, ada Lani, ada ibunya Siti. Siti dilatih oleh ibunya Siti. Lani dilatih oleh ibunya Siti. Berarti ibunya Siti adalah seorang pelatih tari. Paham dari sini ya? Nah, sekarang ayo kita mengamati bersama. Halaman 81. Lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai gambar. Tuliskan kalimat tersebut pada kotak yang tersedia. Jadi di sini ada gambar. Kamu lengkapi percakapannya seperti apa? Titik. Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilahkan masuk. Kira-kira kalau jawaban ibunya adalah silahkan masuk Lani, berarti dia atau Lani bilang apa ke tante? Selamat pagi tante, saya mencari Siti, bolehkah saya masuk? Kemudian ibunya Siti menjawab, silakan masuk Lani. Begitu. Ini adalah jawaban pertanyaan yang kosong. Ditulis boleh, tidak ditulis juga boleh. Ini bukan tugas ya anak-anak. Lanjut. Halaman 82 dibuka semua. Kita lanjutkan gambar yang tadi. Lani malu menari di hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani. Jadi Lani bilang, saya malu Siti. Kira-kira Sitinya bilang apa? Jangan malu Lani, kita semua juga sedang belajar bersama. Jadi Lani itu harusnya tidak boleh malu karena mereka semua juga belajar. Kemudian Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Jika teman-temannya menjawab, ayo Lani bergabung bersama kami. Kira-kira Lani bilang apa? Halo teman-teman. Kemudian dijawab oleh mereka, ayo Lani bergabung bersama kami. Begitu. Lanjut. Lani, Siti, Udin, dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Jadi ibunya Siti adalah seorang pelatih tari. Sekarang dibuka ya halaman 83. Ayo kita membaca. Lani senang bisa berlatih menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Sekarang ayo kita berlatih membaca bersama-sama. Bacalah pengalaman Lani di bawah ini dengan nyaring dan teliti. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Sampai bawah ya. Ini tentang berlatih menari. Ini sekedar dibaca aja. Lanjut halaman 84. Apakah kamu pernah mengajak temanmu yang sifatnya pemalu? Ajakan apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana caramu mengajaknya? Tuliskan pada kotak berikut. Misalkan ya, di sini ada Mbak Kalista yang sedang berlatih menari bersama Mbak Neta dan Mbak Valen, juga Mbak Salma misalkan. Kemudian yang malu itu Mbak Salma. Jadi nanti ditulis nama temanmu, Mbak Salma, ajakan untuk menari. Nah, bagaimana kalimat ajakannya kira-kira? Ayo Mbak Salma, kita menari bersama. Begitu. Ya, tanggapannya bagaimana Mbak Salma? Oh iya boleh, tapi aku malu, seperti itu.
Sekarang dibuka halaman 84. Ayo berdiskusi bersama Bu Siska ya untuk hari ini, karena daring kita berdiskusi bersama. Diskusikanlah dengan teman sebangkumu dan juga Bu Siska. Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Ada kata kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Menjaga kekompakan dengan teman bermain itu sesuai pengamalan sila ketiga. Bagaimana kata-katanya ketika Siti dan Lani menjaga kekompakan? Jadi jawabannya ada di halaman 85. Ayo kita jawab bersama-sama. Jadi yang pertama, Siti dan Lani tidak mengejek Edo yang sedang menari. Kenapa? Karena Edo juga tidak bisa. Jadi tidak boleh mengejek walaupun orang lain itu tidak bisa. Yang kedua, mereka menari tradisional melestarikan budaya Indonesia. Itu juga pengamalan sila ketiga tentang negara atau melestarikan budaya. Nomor 3, mereka menari memakai batik kebanggaan Indonesia. Itu juga melestarikan budaya Indonesia. Yang keempat, Dayu tidak mengejek Lani dan Siti yang belum bisa menari. Kenapa? Karena Dayu adalah orang Bali, Siti orang Jawa, Lani itu orang Chinese keturunan Indonesia. Jadi walaupun Lani dan Siti itu belum bisa menari, tapi Dayu yang benar-benar bisa menari karena orang Bali itu tidak mengejek karena sama-sama belajar. Itu artinya tidak boleh sombong. Semakin berisi semakin menunduk. Kalau ada pepatah, semakin kamu pintar maka kamu harus semakin rendah hati. Tidak boleh sombong. Halaman 85. Ayo kita beri centang pada sikap yang sesuai sila ketiga. Sila ketiga itu kerja sama. Jadi di sini yang lebih dari 2 yang mana? Ini, iya kan lebih dari 2 bermain bola. Apalagi? Iya, karena lebih dari 2. Yang tengah itu berbicara atau menolong. Ya, itu berarti bisa sila kedua, bisa sila ketiga, tergantung dari kalimatnya. Sekarang dibuka halaman 85. Tetap ceritakan pengalamanmu menerapkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Nah, ini dijawab Bu Siska saja. Ini bukan tugas ya anak-anak. Yaitu ketika bermain ayunan, Siti tidak mengejek Dayu yang berasal dari Bali. Karena ketika bermain itu wilayahnya di Jawa Timur. Jadi Siti dan Dayu bermain, mereka bermain itu di Jombang. Nah, ketika itu Dayu itu berasal dari Bali, pindahan Bali. Apakah Siti itu mengejek, kamu bukan orang Jombang, kamu gak boleh bermain denganku? Apakah seperti itu? Tidak boleh membeda-bedakan teman, diingat-ingat ya. Sekarang kita skip saja untuk PJOK ya. Nah, ini penjelasan tambahan dari Bu Siska bagi yang belum paham kemarin tentang matematika. Ini adalah mengurutkan bilangan. Coba perhatikan semua. Ini di sini ada 213, ada 223, ada 233. Angka paling depan apakah beda? Tidak, sama, yaitu 2. Berarti tidak perlu dipikirkan. Sekarang kalau di depan sama, kita ke belakang yaitu di tengah. Kita lihat di tengah apakah sama? Beda. Di sini ada 1, di sini ada 2, di sini ada 3. Maka ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Begitu ya. Berarti yang paling besar yang mana? Yang ini yang paling besar. Ini yang paling besar. Oke. Lanjut. Mengurutkan sekarang. Di sini yang huruf awal apakah sama anak-anak?
beda, ini 4, ini 5, ini 6. Maka jelas tidak perlu melihat yang belakang kalau depan sudah berbeda. Yang paling besar yang mana? Yang ini, berarti ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Itu kalau yang paling besar. Kalau yang ditanya yang paling kecil, berarti ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Sudah paham? Nanti kalau belum paham tanya Bu Siska lagi, oke? Lanjut. Nomor 3. Nah, angka pertama sama ya, berarti tidak perlu digubris. Angka kedua sama ya. Maka yang beda adalah angka ketiga. Ini ada 5, ini ada 6, ini ada 7. Mana yang paling besar? Ini, kemudian apa lagi? Ini yang paling besar, terakhir yang paling kecil. Begitu ya, sudah paham? Oke, sekarang tugasnya untuk anak-anakku, tugasnya yaitu membaca yang berjudul Berlatih Menari halaman 83. Lah, ketika kamu membaca, minta mama untuk memvideo. Lah, setelah di video, nanti videonya dikirim ke Bu Siska. Jadi membaca cerita halaman 83 dan dikirim bentuk video. Jadi ketika mamamu memvideo, kamu membaca, bukan menghafalkan ya anak-anak, membaca yang lancar. Bu Siska ingin melihat apakah kamu membaca sudah lancar atau belum. Karena kelas 2 harus bisa membaca dan menulis dengan lancar. Begitu ya, jadi berlatih dulu baru nanti setor ke Bu Siska. Selamat mengerjakan. Sekian dari Bu Siska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.